Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abun Sakila, NIM 210209500004, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan menjelaskan tentang organisasi jaringan komputer. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki 20-an ribuan atau bahkan jutaan node. 1. Organisasi standar jaringan komputer. Standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Berikut beberapa organisasi standar yang berperan dalam jaringan komputer. Yang pertama, Internet Engineering Task Force atau IETF. Menurut Badan Dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang bisa mengambil jalan demokratis, terbuka, open standar, dan praktis dalam mengadopsi yang terbaik dari yang ada di lapangan. Selain itu, IETF lebih cepat berkembang dan terkenal dalam komunikasi dan data internet. Cukup masuk akal karena IETF memang besar bersama internet dan protokol IP. Yang kedua, International Telecommunication Union atau ITU merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator telekomunikasi, termasuk Telkom, Telkomsel, dan Indosat, yang secara tradisional akan memilih jalur formal, resmi, dan sangat top-down. Ketiga, International Standard Organization atau ISO merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek dengan model OSI. OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda dan berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. Yang keempat, American National Standard Institute atau ANSI merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional. Misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI membantu dalam hal komunikasi dan jaringan. ANSI adalah anggota IEC dan ISO. Yang kelima, Institute of Electrical and Electronic Engineering atau AEEE merupakan organisasi nirlab internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, AEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers. Namun berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama tersebut dianggap tidak relevan lagi, sehingga AEEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi, tetapi hanya sebuah nama yang dieja sebagai AEEE. Yang keenam, Electronic Industry Association atau EIA merupakan organisasi perusahaan elektronik nasional Amerika Serikat dan anggota asosiasi dengan ANSI. Komite TR30 1962 bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan dan data komunikasi data. Ini termasuk antarmuka satu lapis, antarmuka antar mesin pengguna dengan model konverter sinyal, kualitas pada antarmuka, dan kecepatan pensinyalan. Yang ketujuh, Federal Communication Commission atau FCC merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Federal Communication Architecture pada tahun 1934 di Amerika. Organisasi ini mempunyai hak pengaturan telekomunikasi meliputi radio, video, telepon, dan komunikasi satelit. Yang kedua, jenis jaringan komputer. Berikut beberapa jenis jaringan komputer. Yang pertama,
Local Area Network atau LAN. Local Area Network LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, resource misalnya printer, dan saling bertukar informasi. LAN seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal. LAN tradisional beroperasi pada kecepatan mulai 10 sampai 100 Mbps megabit per detik dengan delay rendah, puluhan mikrosekund, dan mempunyai faktor kesalahan yang kecil. LAN modern dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai ratusan megabit per detik. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta maupun umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi dan kabel. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Mencangkup daerah geografis yang luas, seringkali mencangkup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Pada sebagian besar WAN, subnet terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi disebut juga dengan sirkuit, channel, atau terang, memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya. Yang keempat, internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Yang kelima, jaringan tanpa kabel. Banyak pemilik jenis komputer mobile yang sebenarnya telah memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN ataupun WAN. Tetapi karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, maka banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel mempunyai beberapa manfaat. Yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik portable-nya untuk mengirim atau menerima telepon, fax, email, membaca file jarak jauh, login ke mesin jarak jauh, dan sebagainya. Juga ingin melakukan hal-hal tersebut di mana saja, darat, laut, ataupun udara. Jaringan tanpa kabel sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Selanjutnya adalah topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Adapun keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah 1. Hemat kabel. 2. Layout kabel sederhana. 3. Mudah dikembangkan. Kerugiannya adalah 1. Kepadatan lalu lintas. 2. Deteksi dan isolasi kesalahan yang sangat kecil. 3. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. 4. Bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Yang kedua adalah topologi ring. Metode token ring adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkat yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan di setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya, apakah data itu untuknya atau bukan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah 1. Biaya instalasi murah. 2. Performa koneksi cukup baik. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Kekurangannya 1. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. 2. Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus.
Ini adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hubungan atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Adapun keuntungannya adalah satu, paling fleksibel, dua, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak menggunakan bagian jaringan lain, ketiga, memudahkan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan, empat, kemudahan pengolahan jaringan. Adapun kerugiannya, satu, boros kabel, dua, perlu penanganan khusus, tiga, kontrol terpusat, jadi elemen kritis. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Yang kedua, bandwidth limitnya cukup besar. Yang ketiga, security data pada topologi ini sangat baik. Adapun kekurangannya, satu, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, dua, instalasi sangat rumit, tiga, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Selanjutnya adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Yang kedua, biaya instalasi sangat murah. Ketiga, proses instalasi mudah. Adapun kekurangannya, satu, sangat sulit dikembangkan. Dua, proses troubleshooting termasuk rumit. Tiga, security dalam topologi sering bermasalah. Yang keempat, manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Adapun manfaat jaringan, satu, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna data saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standar alone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Yang kedua, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Transfer data para jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang ketiga, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat dan dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Yang kelima, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer, baik dalam skop kecil maupun besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjajar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Demikianlah materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.